saat ini anak-anak masih melaksanakan belajar dari rumah atau BDR ya. Nah, walaupun anak-anak belajar dari rumah, akan tetapi berharap anak-anak tetap hadir dalam online pelajaran seperti Zoom. Jangan lupa ya, dan jangan sampai anak-anak tidak masuk kecuali memang anak-anak sakit. Lalu selama anak-anak belajar di rumah, anak-anak masih dalam pantauan orang tua belajarnya, dan diharapkan anak-anak mematuhi segala perintah orang tua. Yang ketiga, diharapkan juga anak-anak tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan sering-sering mencuci tangan. Anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam bekerja sama di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan juga ilmu pendidikan di lingkup ASEAN. Indonesia bersama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjalin kerjasama di berbagai bidang, dan itu terbentuk dalam ASEAN. Setiap negara-negara di wilayah ASEAN memiliki destinasi dan juga kekayaan budaya yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat apa saja kekayaan budaya di negara-negara wilayah Asia Tenggara dan juga destinasi wisata. Yuk kita simak dan kita perhatikan baik-baik ya. Negara Thailand yang beribu kotakan Bangkok memiliki beberapa destinasi. Di antaranya ada Grand Palace, yaitu komplek istana kerajaan yang memiliki bangunan megah berlapis emas. Lalu ada Wat Arun, yaitu berupa kuil yang berada di Bangkok, yang mana berada di tepi sungai Chao Phraya. Lalu ada Pantai Railay yang merupakan semenanjung kecil antara kota Krabi dan Aonang. Pantai Railay ini hanya dapat diakses dengan kapal karena tebing batu kapur yang tinggi memotong akses daratan. Di negara Laos ada dataran Guci yang berada di Sen Kuang, Laos. Lalu ada juga Sungai Mekong, merupakan salah satu sungai utama di dunia. Sungai ini merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia. Sungai Mekong mengalir melalui Tiongkok, Myanmar, Thailand, dan juga Laos, Kamboja, serta Vietnam. Pat Luang adalah candi Buddha besar berlapis emas. Candi ini berada di pusat Vientiane, Laos. Selanjutnya kita ke negara Brunei Darussalam, salah satu destinasi wilayah negara Brunei Darussalam adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid ini adalah landmark Brunei yang berada di Bandar Sri Begawan. Ciri khas masjid ini adalah kubahnya yang terbuat dari emas murni. Terletak di tepi sungai Brunei di Kampung Ayer, keindahannya memang tak perlu ditanyakan. Saat malam, masjid akan diterangi lampu LED berwarna-warni gemerlap. Di negara Singapura ada patung yang bernama Patung Merlion, merupakan ikon negara Singapura. Pertama kali dirancang sebagai lambang Singapore Tourist Promotion Board atau STPB pada tahun 1964. Patung ini dirancang oleh Mr. Fraser Brunner dan dibangun oleh seniman Singapura Lim Nang Seng. Patung ini berukuran 8,6 meter dengan bobot 70 ton. Oke anak-anak, sekarang mari kita saksikan video tentang Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata.
Hai Sobat Wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat. Peringkat 70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019 adalah sebuah angka pencapaian yang menjadikan Indonesia semakin layak diperhitungkan. Menurut data World Travel and Tourism Council, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin diapresiasi. Indonesia berada di peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Peringkat ketiga, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan peringkat pertama, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Pertumbuhan kunjungan wisatawan Indonesia terus meningkat mencapai 12,58% di level nasional, 7,4% di level ASEAN, dan 5,6% di level global. Rata-rata pertumbuhan tahunan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari 9% di periode 2009 hingga 2013 menjadi 14% pada periode 2014 hingga 2018. Selain itu, Badan Pusat Statistik merilis absolute growth pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia di periode 2014 hingga 2018 mencapai 67,6%. Branding Wonderful Indonesia semakin mendunia dengan banyaknya penghargaan yang diberikan dari berbagai negara di dunia. Tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia dengan target 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selama 5 tahun terakhir, telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2019, ditetapkan pula 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan masih ada lagi 5 destinasi pariwisata unggulan. Dampak nyata majunya pengembangan pariwisata Indonesia adalah meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan di berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia seperti Samosir, Banyuwangi, dan Manggarai Barat. Seluruh pencapaian pariwisata ini merujuk pada Nawacita sebagai visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Border tourism menjadi salah satu senjata pamungkas Kementerian Pariwisata untuk merebut target wisatawan mancanegara. Data pos lintas batas menunjukkan jumlah wisman per tahun 2018 naik signifikan menjadi 2.718.466 dengan jumlah cross-border event yang selalu mengalami kenaikan. 74 event di tahun 2016, 80 event di tahun 2017, dan 98 event di tahun 2018. Pengembangan sumber daya manusia, masyarakat, dan industri pariwisata merupakan kunci pengembangan industri kelembagaan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dasar kepariwisataan bagi mahasiswa dan guru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan tentang kepariwisataan sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan perkembangan industri pariwisata. Pengembangan masyarakat diwujudkan melalui gerakan sadar wisata, peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat, serta pengembangan desa wisata melalui pendampingan. Gerakan sadar wisata telah ditetapkan di 10 destinasi pariwisata prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti bagaimana menyambut wisatawan dengan prima serta bagaimana menjaga kebersihan area destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat dilaksanakan guna mengajak masyarakat untuk aktif mengembangkan produk dan usaha kecil masyarakat di 10 destinasi wisata prioritas melalui berbagai pelatihan seperti pemandu wisata, homestay, kuliner, cindramata, dan lain-lain. 100 Wonderful Events digelar di seluruh Indonesia. Kementerian Pariwisata telah melakukan publikasi media ruang dengan memperkenalkan 10 destinasi branding seperti Medan, Kepulauan Riau, Jakarta, Bandung, Joglo Semar, Banyuwangi, Bali, Lombok, Makassar, Coral Wonders, Bunaken Wakatobi, dan Raja Ampat. Publikasi Wonderful Indonesia juga dilakukan di beberapa negara pasar utama seperti Tiongkok, India, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda,
Timur Tengah, Korea Selatan, dan Amerika yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Pemasangan publikasi media ruang ditujukan untuk meningkatkan brand awareness Wonderful Indonesia di level internasional. Situs resmi pemasaran Kementerian Pariwisata adalah indonesia.travel yang dilengkapi dengan menu yang mengakomodasi customer journey yang dimulai dari dreaming, planning, booking, experiencing, and sharing. Mulai dari pre-travel, travel, hingga post-travel. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Kementerian Pariwisata berhasil memfasilitasi industri pariwisata untuk bertemu dengan calon-calon konsumen dengan memperkenalkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan menjual paket-paket pariwisata menarik melalui pameran pariwisata internasional dan tentunya misi penjualan. Kementerian Pariwisata juga mengimplementasikan program Tourism Hub yang diharapkan dapat mendatangkan wisman dari pasar non-ASEAN countries, Australia, dan juga Selandia Baru yang berada di Singapura dan Malaysia untuk ditarik ke destinasi Batam Bintan melalui harga paket Hot Deals. Selain mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas, Kementerian Pariwisata juga mengembangkan investasi di sektor pariwisata. Investasi sektor pariwisata ini difokuskan dalam pengembangan unsur atraksi, aksesibilitas, amenitas di destinasi pariwisata. Selama 5 tahun terakhir, total investasi sektor pariwisata mencapai 6,5 miliar US dollar, terdiri dari 4,7 miliar US dollar penanaman modal asing atau PMA dan 1,8 miliar US dollar untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Untuk meningkatkan investasi dan mengoptimalisasi kegiatan industri pariwisata sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi, maka dikembangkanlah pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Sejauh ini, 8 KEK pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata antara lain Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kelayang, Morotai, Singasari, Likupang, Tanjung Gunung, dan Sungai Liat. Kementerian Pariwisata terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun demi tercapainya Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata kelas dunia. Salam pesona Indonesia. Lalu bagaimanakah peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Nah, pada video sebelumnya yaitu di materi atau di tema 4, kerjasama negara Indonesia di bidang sosial dan budaya sudah pernah disampaikan. Jadi nanti pada video kedua akan memberikan dan menjelaskan kembali tentang kerjasama Indonesia di wilayah ASEAN dan bagaimana peran serta posisinya. Alhamdulillah, materi pembelajaran pada video ini sudah selesai memberikan dan disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak juga sudah banyak mengenal dan mengetahui berbagai destinasi-destinasi di wilayah ASEAN. Dan setelah video pembelajaran ini, Mem akan berikan LKPD yang akan memberikan di Edmodo. Silakan anak-anak nanti lihat LKPD di Edmodo-nya dan akan tunggu penyelesaiannya dalam waktu 10 menit. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.